Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ineri Halap, Taruni Politeknik Kelautan dan Perikanan Sorong, program studi Teknik Budidaya Perikanan. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai simulasi budidaya rumput laut jenis Echomacotoni dengan menggunakan metode online. Untuk lebih jelasnya, teman-teman bisa menyimak video ini. Rumput laut atau seaweed merupakan salah satu komoditas perikanan yang potensial dan mulai banyak dikembangkan untuk dibudidayakan karena memiliki banyak manfaat, diantaranya yaitu dapat digunakan sebagai produk farmasi, kosmetik, pangan, dan lainnya. Salah satunya yaitu rumput laut jenis Echomacotoni dengan penghasil karaginan Carrageenophyte. Budidaya rumput laut Echomacotoni dengan metode longline adalah sebuah metode menggunakan tali panjang yang dibentangkan. Metode ini banyak diminati oleh para pembudidaya karena alat dan bahan mudah didapatkan serta mampu bertahan dalam jangka waktu yang cukup lama. Selanjutnya yaitu persyaratan lokasi budidaya rumput laut. Lokasi atau lahan budidaya rumput laut, khususnya Echomacotoni, baiknya memiliki sejumlah kriteria sebagai berikut. Yang pertama, lokasi harus terlindung dari hempasan ombak. Yang kedua, memiliki pergerakan air yang cukup. Yang ketiga, dasar perairan untuk budidaya rumput laut, baiknya berupa karang dan pasir. Yang keempat, ketika laut mengalami surut terendah, lokasi masih terendam air 30 cm. Yang kelima, jarak pandang tidak kurang dari 5 meter secara horizontal. Yang keenam, suhu air berkisar antara 27 sampai 30 derajat Celcius. Yang ketujuh, salinitas pada lokasi budidaya adalah 30 sampai 35 dan pH antara 7 sampai 9. Yang kedelapan, lokasi budidaya baiknya jauh dari lokasi sungai agar tidak terkontaminasi oleh pencemaran. 9, yaitu baiknya dipilih perairan yang secara alami ditumbuhi berbagai makroalga sebagai indikator. Selanjutnya ialah pemilihan bibit rumput laut yang baik dan yang kurang baik. Untuk ciri-ciri bibit rumput laut yang baik, yaitu yang pertama, secara fisik, bibit rumput laut memperlihatkan talus dengan warna yang cerah. Yang kedua, talus memiliki cabang yang banyak dan rimbun. Bibit bebas dari penyakit dan tidak ada luka atau bercak pada batangnya. Yang ketiga, pertumbuhan talusnya semakin ke ujung semakin runcing. Yang keempat, bibit rumput laut bersih, tidak ada lumut yang menempel pada talus. Bibit terasa padat saat ditekan. Sedangkan yang berikut ialah ciri bibit rumput laut yang kurang baik. Yang pertama, terdapat bercak-bercak putih yang ditimbulkan oleh penyakit maupun akibat paparan sinar matahari. Yang kedua, talus rumput laut mengalami lecet dan luka hingga terkelupas. Serta tidak digunakan dalam budidaya rumput laut. Nah, ciri rumput laut yang kurang baik ini diusahakan agar tidak digunakan karena akan berdampak pada hasil panen yang kurang optimal. Selanjutnya yaitu persiapan alat dan bahan yang dibutuhkan untuk budidaya rumput laut.
Untuk alat sendiri yaitu berupa tali plastik dengan diameter 9 mm sebagai tali jangkar dan juga tali utama. Yang kedua, tali plastik dengan diameter 4 mm sebagai tali ris untuk menempatkan bibit. Yang ketiga, tali rafia untuk mengikat bibit. Yang keempat, botol plastik bekas bisa juga diganti dengan gabus sebagai pelampung. Yang kelima, batu jangkar. Yang keenam, pisau. Dan untuk bahannya sendiri ialah rumput laut jenis Euchoma cottoni. Selanjutnya ialah prosedur pengikatan. Yang pertama ialah menyiapkan alat dan bahan. Yang kedua, potong tali ris sepanjang 30,5 meter sejumlah 15 potong. Yang ketiga, potong tali utama sepanjang 17 meter sejumlah 2 potong. Yang keempat, tali jangkar dipotong dengan panjang yang disesuaikan dengan kedalaman perairan saat pasang tertinggi. Yang kelima, rentangkan 2 tali utama pada lokasi budidaya dengan posisi saling berhadapan dengan jarak 30 meter. Kemudian ikat tali jangkar pada kedua ujungnya yang sebelumnya telah diikat pada patok atau batu jangkar serta pasang pelampung pada sudutnya. Yang keenam, kemudian ikat bibit rumput laut yang sudah disediakan menggunakan tali rafia dengan berat masing-masing ikatan baiknya berkisar antara 100 gram. Setelah itu, bibit dapat diikat dengan menggunakan tali ris. Yang ketujuh, jarak tiap ikat bibit rumput laut yang diikatkan pada tali ris adalah 25 cm. Setelah semua tali ris telah terisi oleh bibit, maka bibit tersebut bisa segera diangkut menuju lokasi budidaya. Kemudian rentangkan tali risnya lalu ikatkan pada tali utama pada kedua ujungnya. Jarak ideal antara tali ris adalah 1 meter. Kemudian pengikatan tali ris pada tali utama dapat disesuaikan sehingga jarak tanaman dari permukaan air berkisar 30-50 cm. Setelah tali ris diikat, maka pelampung botol plastik atau gabus pada masing-masing ris sejumlah 10 buah per 3 meternya. Selanjutnya yaitu proses perawatan rumput laut. Perawatan rumput laut juga tidak boleh dikesampingkan, karena dengan perawatan yang tepat maka petani rumput laut bisa mendapatkan hasil panen maksimal. Perawatan rumput laut sendiri dapat dilakukan dengan cara yang pertama, bersihkan tanaman rumput laut dari endapan, kotoran maupun tumbuhan lainnya yang menempel pada rumput laut. Yang kedua, gantilah tanaman yang rusak dengan tanaman baru yang pertumbuhannya baik, serta perbaiki tali yang rusak, putus, maupun jangkar yang tercabut. Selanjutnya yaitu panen rumput laut. Panen rumput laut bisa dilakukan saat tanaman telah mencapai usia 45 hari pasca penanaman. Panen dilakukan dengan cara mengangkat seluruh tanaman, kemudian pelepasan tali ris bisa dilakukan di darat. Selanjutnya yaitu keunggulan metode budidaya rumput laut dengan menggunakan metode longline. Teknik budidaya rumput laut dengan metode longline memiliki sejumlah keunggulan dibandingkan dengan metode lainnya. Di antaranya yaitu tanaman rumput laut menerima sinar matahari dalam kadar yang cukup, kemudian tanaman bisa lebih tahan terhadap perubahan kualitas air, tanaman bebas dari serangan hama yang biasanya menyerang dari dasar perairan budidaya. Selanjutnya, proses pertumbuhannya bisa berlangsung lebih cepat, kemudian cara kerja serta biaya yang dikeluarkan lebih mudah dan terjangkau, serta memiliki kualitas rumput laut yang dihasilkan sangat baik. Nah, mungkin sekian video simulasi mengenai budidaya rumput laut dengan metode longline yang bisa saya paparkan. Semoga ini bisa menjadi gambaran serta membantu teman-teman sekalian yang ingin memulai budidaya rumput laut dengan pemilihan berbagai metode yang baik. Nah, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.